Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1006, Siapa kamu? Tanpa mendapatkan jawaban yang dia inginkan, serangan Ye Chen menjadi lebih sengit, dia membenci perasaan dibutakan oleh kabut. Namun, wanita berambut putih itu tetap diam, pedang Dewa Tujuh Warna bergetar di tangannya, dan satu serangan dapat menghancurkan galaksi. Tuhan! Ye Chen memarahi dengan dingin, dan menembakkan cahaya ilahi di antara alisnya, berniat untuk membunuh jiwa asli wanita berambut putih itu. Ekspresi wanita berambut putih itu acuh tak acuh, dan sinar matahari keluar dari antara alisnya, penuh warna dan indah, seperti pelangi. Pukulan saleh Ye Chen dihancurkan oleh cahaya warna-warni. Zeng! Shen Xuanfeng mendatanginya, Fei Lei Senjue sombong dan tak tertandingi, dia membunuhnya seketika, dan menebas dengan pedang. Wanita berambut putih itu sepertinya sudah menduganya sejak lama, dan dengan mudah menghindarinya. Dia mengangkat tangan batu giokristalnya, dan matahari, bulan, dan bintang berubah menjadi telapak tangannya. Dengan satu telapak tangan, Shen Xuanfeng didorong ratusan kaki jauhnya. Mendesis. Ketika Xiao Chen dan yang lainnya melihat ini, mereka tersentak. Shen Xuanfeng sudah menjadi pria dengan level tertinggi, namun dia memuntahkan darah dari telapak tangan wanita berambut putih. Mereka tidak bisa membayangkan betapa kuatnya wanita berambut putih itu. Dan dari mana dia berasal? Suci. Wan Jian Feng Shen. Ketika Ye Chen membunuhnya, Wan Jian Guiyi dan Feng Shen Jue bergabung menjadi satu pedang dalam sekejap. Kekuatannya bisa dikatakan merusak, dan bisa menembus segala sesuatu di dunia. Wanita berambut putih itu membuat formula dengan satu tangan, dan sinar cahaya berwarna-warni meluap di depannya, berubah menjadi cermin ajaib yang cantik. Dentang. Ye Chen menusuk cermin ajaib dengan pedang di puncaknya, memicu percikan api, tetapi tidak membukanya. Wanita berambut putih itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Ye Chen, dan menunjuk ke arah cahaya warna-warni dalam diam. Ekspresi Ye Chen membeku, roda peri dan jalan surga berputar, dan pusaran hitam muncul, menelan cahaya warna-warni. Pada saat ini, wanita berbaju putih mengayunkan pedang eksekusi abadi, memotong sepotong sungai peri, dan Ye Chen dihancurkan dan terbang di tempat. Ketika Raja para Dewa membunuhnya, dia langsung tidak terlihat, tanpa tandingan pedangnya, dan memotong selokan darah pada wanita berambut putih itu, tetapi lukanya sembuh seketika, membuat Xiao Chen dan yang lainnya ngeri lagi. 8 pemborosan. Ye Chen mengecilkan tanah menjadi 1 inci, dan 9 tinju langsung bergabung menjadi satu, menusuk Sutian dengan satu pukulan. Tangan giokristal wanita berambut putih menamparnya, menggabungkan ratusan variasi. Itu adalah telapak tangan yang terlihat biasa tapi kuat. Ye Chen terkejut lagi, dan tulang tinjunya hancur. Wanita berbaju putih itu bergerak dengan aneh, seperti mimpi, dia memukul mundur Raja Dewa, dan menebas Ye Chen dengan pedang. Wajah Ye Chen berubah, itu adalah pedang yang menguncinya, belum lagi kekuatan pedang itu hanya paksaan, yang membatasi tindakannya, dan ketika dia bergerak selangkah, dia masih dipotong oleh Zhu Xianjian. Engah. Di tempat, selokan darah muncul di tubuh yang kuat, dan ada cahaya redup 7 warna yang tertinggal di sekitar luka, melarutkan esensinya, membuat lukanya tidak dapat sembuh, dan aura pembunuh menembus ke dalam tubuh, dengan sembrono menghancurkan daunnya. Akar. Pada titik ini, dia benar-benar yakin bahwa wanita berambut putih itu adalah orang yang memenggal 3 tubuh Taonya. Karena setiap tubuh Dao dipenggal, tubuh utamanya akan diserang balik, dan kekuatan aneh dan misterius itu persis sama seperti sekarang. Engah. Engah. Raja Dewa bergerak, meninggalkan jejak darah pada wanita berambut putih itu lagi, tetapi dia juga membayar harga yang seharusnya. Tulang bahunya dihancurkan oleh telapak tangan wanita berambut putih itu, dan seluruh lengannya hampir lumpuh. Perang besar pecah lagi, dan pertempuran pecah. Dewa Raja Shen Xuanfeng dan Dewa Surgawi Ye Chen bergabung, tetapi mereka masih ditekan. Melihat ke sisi lain, Qian Sangyue membuka Bloodline Divine Tracer, seperti kaisar bulan di dunia, bertarung melawan pria berjubah ungu di langit. Long Teng dan yang lainnya menyaksikan dengan antusias,
tetapi mereka tidak bisa keluar untuk membantu karena mereka harus memegang senjata ajaib surgawi untuk memadatkan sangkar. Adapun Xing Chen Taoist dan Xing Yue Saintes, mereka juga tidak berdaya, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat itu, terburu-buru hanya akan menjadi beban bagi Ye Chen dan Qian Sang Yue. Apakah kamu yakin memanggil orang yang kuat dari pengadilan surgawi? Dacu Huangyan melirik tubuh Xing Chen Dao. Butuh waktu untuk bergegas ke sini. Xing Chen Dao sangat kesal dengan pertanyaan Dacu Huangyan. Apa itu? Sementara keduanya berbicara, Saintes of Xing Yue di satu sisi menutup mulutnya dengan tangannya. Mendengar ini, keduanya melihat sekeliling satu demi satu, hanya untuk melihat di belakang wanita berambut putih, seorang raksasa yang mengangkat langit terwujud, dengan ketinggian ratusan kaki. Raksasa itu ilusi, tetapi seorang wanita, dikelilingi oleh awan berwarna-warni, dia seperti mimpi, dia sepertinya berdiri di sini, tetapi itu membuat orang merasa berdiri di sungai waktu yang panjang, seperti Ratu Dunia, memaksa surga. Bidat. Ekspresi Ye Chen membeku, dan masih ada ekspresi ngeri di matanya. Segera, dia membuka metode dunia yang kacau. Shen Xuanfeng, yang tidak jauh dari sana, juga memiliki kilatan keterkejutan di matanya yang tumpul, menopang penampilannya yang sesat, itu adalah sepotong bumi hangus berwarna darah, pegunungan tulang, sungai darah, dan kematian bintang. Wanita berambut putih membuat taktik dengan satu tangan, dan bayangan besar di belakangnya juga bergerak, menutupi langit dengan telapak tangannya, dan menamparkan Ye Chen. Tangan batu giok kristal itu penuh dengan sinar cahaya, sangat indah, tiba-tiba jatuh, dan langit terbelah sedikit demi sedikit, seolah-olah telapak tangan ini seperti dunia, tetapi semua makhluk hidup akan dimusnahkan. Klik, klik. Dunia kacau Ye Chen dan Dharma Bumi Hangus Raja Dewa langsung hancur di bawah telapak tangan itu. Engah, engah. Keduanya memuntahkan darah dan mundur satu demi satu, setiap kali mereka mundur selangkah, mereka akan menginjak ruang kosong. Melarang. Saya hanya mendengar bahwa wanita berambut putih itu membuka mulut batu gioknya sedikit dan menceritakan sebuah kata. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara di sini. Meskipun kata itu acuh tak acuh, semanis suara surga, seperti nada indah di 9 lagu perineter, dengan keagungan tertinggi, semua makhluk di 8 arah mau tidak mau berlutut. Adegan yang menakjubkan muncul, dunia tanpa batas ini, karena dia mengucapkan setiap kata, langsung membeku. Ombak tidak lagi bergulir, kabut darah tidak lagi memenuhi udara stagnan, Ye Chen dan sosok mundur Raja Dewa membeku, dan pertarungan Qian Xiang Yue dan orang-orang Zipao juga membeku. Menjadi statis saat ini. Kekuatan supernatural macam apa ini? Meskipun dia membeku, Ye Chen masih berpikir, dan matanya dipenuhi dengan kengerian dan keterkejutan. Waktu membeku saat ini, semuanya diam. Namun, wanita berambut putih yang melakukan mantra itu tidak terikat oleh kekuatan supernatural yang menentang surga ini, dia berjalan menuju Shen Xuanfeng dan Ye Chen selangkah demi selangkah, dan sinar cahaya berwarna-warni di sekujur tubuhnya sedikit meredup, seolah-olah dia telah menggunakan kekuatan supernatural terlarang ini untuk membuatnya mengkonsumsi banyak. Zeng, zeng. Dentang pedang Dewa Tujuh Warna menjadi satu-satunya suara di dunia. Meskipun kecerdasan dan semangat yang tersisa bersinar di atasnya sangat indah, ia membawa aura dingin dan membunuh. Buka untukku. Buka untukku. Ye Chen meraung di dalam hatinya, sekarang dia ditahan, semua yang hadir hanyalah ikan di talenan, siap untuk disembelih. Namun, tidak peduli berapa banyak dia menyerang, dia tidak bisa menembus pengekangan, jadi dia hanya bisa melihat tanpa daya saat wanita berambut putih itu menikamnya dengan pedang. Hal yang sama berlaku untuk Shen Xuanfeng di samping, matanya yang kusam menjadi lebih cekung, dan terkadang ada kilasan kebingungan, dia adalah Raja Dunia, dan di bawah kekuatan supernatural ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bersenandung. Pada saat ini, mata kiri roda langit Ye Chen bergetar, dan jejak roda langit pada pupilnya bergerak sendiri tanpa memanggil lagi. Segera, dengan mata kiri Ye Chen sebagai pusatnya, lapisan riak menyebar keluar, menyentuh gelombang beku, gelombang melanjutkan gerakannya, menyentuh udara, udara melanjutkan alirannya, menyentuh Shen Xuanfeng, dan Shen Xuanfeng juga tidak lagi terikat oleh keheningan. Tidak terikat. Mata Ye Chen berkedip, dan dia dengan cepat mundur. Zeng. Wanita berambut putih itu telah menusuk dengan pedang, ujung pedang hanya berjarak 5 inci darinya, dan aura pembunuh yang dingin telah menembus tubuh suci Ye Chen. Lebih cepat. Mata Ye Chen berwarna merah darah,
dan dia dengan cepat mundur seperti sinar keterkejutan. Wanita berambut putih itu menemaninya seperti bayangan. Meskipun kecepatan keduanya sebanding, Ye Chen masih sedikit lebih lemah. Jarak dari titik jade Immortal Sword ke tubuh Ye Chen berkurang dari 5 inci menjadi 4 inci, dari 4 inci menjadi 3 inci, dan dari 3 inci menjadi 2 inci. Ye Chen meraung di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Pedang Dewa Abadi menekan semua yang dia miliki, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan teknik rahasia. Begitu dia mengendur, dia akan ditusuk melalui tubuhnya di tempat. Begitu dia dipukul, dia mungkin akan mati. Namun, pada saat kritis ini, sesosok hantu muncul seketika dan berdiri di depannya. Engah. Darah berceceran, dan sosok itu ditusuk oleh pedang Zuxian, bahkan Ye Chen, yang diblokir olehnya, juga menderita akibatnya. Bersenandung. Keheningan antara langit dan bumi langsung dilepaskan dengan pedang ini. Namun, bayangan sosok yang tertusuk pedang itu membeku di mata semua orang. Ini. Xiao Chen dan yang lainnya yang melanjutkan tindakan mereka memandang orang yang berdiri di depan Ye Chen dengan tak percaya. Dia adalah Shen Xuanfeng. Episode 1007. Ini. Melihat Shen Xuanfeng yang tertusuk pedang, Xiao Chen dan yang lainnya semua membatu di sana dengan takjub. Dewa Raja Shen Xuanfeng benar-benar memblokir pedang dengan tubuhnya untuk menyelamatkan Ye Chen. Langkah ini melebihi harapan semua orang. Ye Chen juga tercengang, dan membeku di sana. Sosok Shen Xuanfeng di depannya begitu tinggi dan lurus, sekuat gunung, dia tidak tahu mengapa Shen Xuanfeng menyelamatkannya, semua ini di luar dugaannya. Tiba-tiba, dia melihat sekilas tanda kuno di lengannya, yang merupakan tanda ruang dan waktu, yang diukir oleh Shen Xuanfeng. Dia tidak tahu kapan Shen Xuanfeng mengukir tanda ruang dan waktu di lengannya, tetapi yang pasti karena tanda inilah Shen Xuanfeng dapat muncul di depannya dalam sekejap dan membantunya memblokir itu. Serangan pedang Zuxian. Engah. Keheningan antara langit dan bumi dipecahkan oleh suara muntah darah Shen Xuanfeng. Engah. Suara semburan darah sepertinya memiliki gema, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu bukanlah gema, tetapi seseorang memuntahkan darah lagi. Orang yang memuntahkan darah adalah tubuh Xing Chen Dao, yang memuntahkan seteguk darah tanpa peringatan, dan wajahnya sangat pucat. Bintang. Saintes Xing Yue bergegas maju. Xing Chen Dao menutupi dadanya dengan ekspresi kesakitan, seolah ada pedang yang menembus dadanya. Zeng. Wanita berambut putih itu mengeluarkan pedang Zuxian yang menembus Shen Xuanfeng, dan kemudian bergerak sejauh ratusan kaki dalam satu langkah. Zeng. Dia baru saja mundur ketika cahaya pedang yang tak tertandingi menebas tempat dia berdiri sebelumnya. Orang yang menembak adalah seorang pria berbaju hitam dengan topeng hitam di wajahnya, sangat kuat. Debu merah. Sekilas Ye Chen mengenali orang itu, bukankah itu Master Hong Cheng Sui, generasi ke-97 dari Yan Huang Holy Master Hong Chen. Ledakan. Ketika Hong Chen muncul, dia mengarahkan pandangannya pada wanita berambut putih. Dia adalah pria yang tahu segalanya, dan setiap kali dia bergerak, dia memiliki kekuatan gaib yang tak tertandingi, terus-menerus memaksa wanita berambut putih itu kembali. Engah. Shen Xuanfeng memuntahkan darah lagi, yang Tian jatuh dan diseret oleh Ye Chen di tempat. Xuanfeng. Qian Sang Yue, yang melawan pria berjubah ungu, bergerak maju selangkah demi selangkah, dan memeluk Shen Xuanfeng di tangannya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba menggenggam pedang, dan membunuh wanita berambut putih itu, berdampingan dengan Hong Chen, menekannya bersama. Melihat hal tersebut, pria berjubah ungu yang tidak ditahan oleh Qian Sang Yue juga membunuhnya dengan wajah garang, dan ingin melawan Ye Chen dan Hong Chen bersama dengan wanita berambut putih itu. Namun, sebelum dia bergabung dengan lingkaran pertempuran, dia terbalik oleh tangan batu giok kristal Ling Tian, dan sebelum dia mendarat, dia ditebas oleh cahaya pedang yang tak tertandingi. Orang lain datang, itu adalah Taixu Gulong dan Zixuan. Mereka keluar dari Siwan Dasan, dan mereka semua dalam kesusahan. Mereka ingin kembali untuk memulihkan dan menyembuhkan luka mereka, tetapi mereka mendengar bahwa ada pertempuran besar di sini, jadi mereka datang satu demi satu. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan anak laki-laki sial dari pria berjubah ungu. Kamu lagi. Melihat itu adalah Taixu Gulong dan Zixuan, pria Zipao itu mengertakkan gigi, ini pertama kalinya dia terluka parah, yang membuatnya marah. Ini, apa yang terjadi? Taixu Gulong melirik pria berjubah ungu itu, lalu melihat sekeliling lingkaran pertempuran,
Ye Chen dan Hong Chen bertarung melawan wanita berambut putih, Shen Xuanfeng terluka parah, dan Qian Sangyue menahan Shen Xuanfeng bingung. Zeng. Saat dia dalam keadaan linglung, Zixuan telah membunuh pria Zipao itu. Menggaruk kepalanya, Taixu Gulong juga memalingkan muka dengan heran, memegang pedang naga Taixu di tangannya, dan membunuh pria berjubah ungu itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Perang dimulai lagi, dengan bantuan Hong Chen, Taixu Gulong dan Zixuan, situasi pertempuran dibalik dalam sekejap. Pertempuran berlangsung lancar, tetapi tubuh Tao Xingchen yang berdiri di luar medan perang berlari ke lingkaran pertempuran dalam keadaan linglung. Bintang. Saintes Xingyue memanggil, tetapi dia tidak menghentikan Xingchen Daobodi, jadi dia mengikuti Xingchen Daobodi masuk. Kembali. Di luar medan perang, Xiao Chen dan yang lainnya berkata dengan suara rendah, itu bukanlah sesuatu yang dapat dimasuki oleh Taois Xingchen dan orang suci Xingyue dengan santai, apakah itu medan perang Taixu Gulong, Zixuan dan Zipao, atau Hong Chen, Ye Chen dan lainnya. Medan perang wanita berambut putih, akibatnya bisa merenggut nyawa mereka. Masalah bersih. Long Teng mendengus dingin, masih mendesak senjata ajaib alam surga untuk memadatkan sangkar untuk mencegah pria berjubah ungu dan wanita berambut putih melarikan diri. Xingchen Dao tidak mendengar panggilan Xiao Chen dan yang lainnya, dan dia serta orang suci Xingyue telah datang ke satu sisi tanpa urutan tertentu. Shen Xuanfeng berbaring di pelukan Qian Xiangyue, dengan darah mengalir dari mulutnya. Dia dalam kondisi buruk, berlumuran darah, dan dadanya ditusuk oleh pedang pembunuh wanita berambut putih. Dao Ze, jiwa, dan tubuh semuanya menderita pukulan yang menghancurkan. Itu bukan pedang yang berbeda. Qian Sangyue dengan panik menuangkan esensi ke dalam tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menghentikan cahaya ilahi yang terus memudar pada tubuh Shen Xuanfeng. Shen Xuanfeng tidak mengatakan apa-apa, matanya kosong, ekspresinya kusam, dan dia membiarkan Qian Sangyue memeluknya. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa dia menyelamatkan Ye Chen, dan memblokir pedang pengetahuan itu untuk Ye Chen. Hatiku, mengapa begitu sakit? Kata Xingchen, menutupi dadanya, menatap Shen Xuanfeng dengan linglung. Aku juga. Dewi Suci Xingyue tampak sedikit bingung kesakitan. Kamu Xingchen, Singer, langit. Sudah tua, ya, teguh. Shen Xuanfeng menatap kosong pada tubuh Tao Xingchen dan Saintes Xingyue, dia suaranya adalah perubahan dan serak, terputus-putus, dan matanya yang tumpul terlihat jernih sesaat, dan kejernihan itulah yang membuat matanya samar-samar berlumuran darah dan air mata. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, ekspresi Shen Xuanfeng menjadi kusam lagi, dan matanya menjadi kosong lagi. Siapa kamu? Dao Xingchen tiba-tiba melangkah maju, menatap Dewa Raja Shen Xuanfeng dengan mata merah darah. Tetapi mengenai pertanyaannya, ekspresi Shen Xuanfeng menjadi lebih bingung, siapa dia? Ledakan, ledakan, ledakan. Di sisi lain, pertempuran besar masih berlangsung, langit pecah dan bumi pecah, dan ombak mengamuk. Orang di Zipao terus-menerus terluka, tulangnya berlumuran darah, dia dipukuli oleh Zixuan dan Taixu Gulong tanpa kekuatan sedikit pun untuk membalikkan badan. Wanita berambut putih tidak jauh lebih baik, biarkan dia mencapai langit, tetapi juga sulit bagi Ye Chen dan Hong Chen untuk menyerang. Sebelumnya, dia mengaktifkan dua kekuatan magis terlarang satu demi satu, yang membuat cahaya yang ada di sekitarnya menjadi redup. Apalagi kali ini, dia bertarung melawan Hong Chen dan Ye Chen. Kekuatan tempur Hong Chen jelas lebih tinggi dari Shen Xuanfeng. Dia sendiri sebanding dengan wanita berambut putih, belum lagi Ye Chen ada di sana untuk membantu. Batas suksesi darah. Ye Chen memotong galaksi dengan satu pedang, dan menatap Hong Chen di sampingnya dengan kaget. Terakhir kali saya melihatnya di Yunruogu, ketika Hong Chen berada dalam kondisi batas penerus darah, setelah sekian lama berlalu, Hong Chen masih dalam kondisi batas penerus darah, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Anda harus tahu bahwa ada batas waktu untuk keadaan keabadian dan tidak terlukanya batas Sueji, dan dapat dibuka untuk pertama kali, tetapi tidak harus untuk kedua kalinya. Mungkinkah dia bisa membuka batas suksesi darah sesuka hati? Ye Chen memiliki tebakan seperti itu di benaknya. Tebakan ini membuatnya terkejut. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa mendominasi keadaan Sueji Jieji. Di masa lalu, dalam keadaan keabadian itulah dia membunuh puluhan ribu biksu dan kembali ke rumah. Jika Hong Chen dapat membuka batas suksesi darah sesuka hati, maka di Chu besar ini, siapa yang dapat memeriksa dan menyeimbangkannya? Kecuali Sueji Boundary, Ye Chen masih terlihat aneh saat melihat Hong Chen,
matanya kosong, kusam dan tak bernyawa, persis sama dengan Shen Xuanfeng. Dan hal yang sama berlaku untuk wanita berambut putih di seberang, yang membuat Ye Chen semakin bingung, bagaimana keadaan ketiga orang ini, apakah mereka tidak sadarkan diri? Apakah kamu bingung? Tidak ada kata yang terlihat, tetapi masing-masing lebih aneh dari yang lain. Yang paling membuatnya bingung adalah hubungan antara Hong Chen dan wanita berambut putih itu, jelas bukan pertama kalinya keduanya bertemu, dan mereka berdua saling cemburu. Pikiran Ye Chen kacau, karena kedatangan Hong Chen, dan karena Shen Xuanfeng membantunya memblokir pedang pengetahuan, pikirannya sekali lagi ditutupi lapisan kabut, tidak peduli bagaimana dia memutarnya, dia tidak bisa mengeluarkannya, dan tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia berada dalam kekacauan. Episode 1008. Ledakan. Ledakan. Saat perang berkecamuk, terdengar suara ledakan di langit yang jauh, mengguncang langit dan bumi. Memalingkan muka, itu adalah serangkaian pelangi ilahi yang indah, dan sosok-sosok melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang kuat dari pengadilan surgawi datang untuk membunuh, dan formasinya sangat besar, dengan sebanyak 1000 orang, masing-masing dari mereka berada di alam kuasi surga, dan masing-masing dari mereka cukup kuat untuk menelan langit. Brengsek. Merasa sejumlah besar pria kuat mendekat dengan cepat, pria berjubah ungu itu menjadi semakin ganas. Berjalan. Dia meraung, seolah berbicara dengan wanita berambut putih. Begitu kata-kata itu jatuh, dia tiba-tiba mengambil pedang naga kuno Taixu yang mengejutkan, dan melarikan diri ratusan kaki dalam satu langkah, ingin melarikan diri dari dunia ini sebelum orang-orang kuat dari istana surgawi mengelilinginya, agar tidak dipotong. Lepas dari wilayah laut ini. Mengubah dunia. Zixuan memarahi dengan ringan, dan bertukar posisi antara pria Zipao dan dia, dan pria Zipao yang baru saja melarikan diri ratusan kaki kembali bersama. Mengubah dunia. Pria Zipao itu melakukan teknik rahasia yang sama, lalu bertukar posisi dengan Zixuan. Mengubah dunia. Taixu Gulong juga tidak menganggur, Zipao baru saja bertukar posisi dengan Zixuan, lalu dia beralih kembali. Melihat pemandangan ini, Xiao Chen dan yang lainnya tercengang. Kekuatan supernatural dari pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi sebenarnya tidak sesederhana yang dikatakan. Pada saat itu, mereka telah mengaktifkan senjata ajaib alam surga satu demi satu, dan ingin memberikan pukulan mematikan kepada pria berjubah ungu itu. Sayang sekali mereka tidak mengenainya. Jika mereka secara tidak sengaja melukai Taixu Gulong dan Zixuan, itu tidak masuk akal. Ledakan. Sutian menggelegar, setelah berputar-putar, pria berjubah ungu itu kembali ke tempat semula, dan hampir ditebas hidup-hidup oleh telapak tangan Taixu Gulong. 12 karakter surgawi formasi gelap hebat. Zixuan membuat taktik satu tangan, menampilkan kekuatan gaib yang tak tertandingi. Dalam sekejap, 12 pilar langit dimanifestasikan tanpa urutan tertentu, dan melintasi dunia. Setiap pilar diukir dengan pola kuno, dan rantai rune terjalin, membentuk sangkar besar. Itu bukan kandang biasa, ada banyak segel dan batasan di dalamnya, dalam arti tertentu, itu bahkan lebih buruk daripada pembatasan naga Taixu. Di tempat, pria berjubah ungu itu terjebak di dalam, tidak bisa bergerak karena pengekangan yang menakutkan di dalam sangkar. Buka untukku. Pria berjubah ungu itu meraung, mencoba menerobos penindasan, tetapi tidak berhasil. Melihat pria berjubah ungu ditekan, wanita berbaju putih sedikit mengernyit, dan mendorong sungai dewa berwarna-warni dengan satu telapak tangan, mengguncang dunia manusia, dan menyapu lautan dewa dengan lambaian pedangnya. Memenggal kepala Ye Chen. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan melangkah beberapa ratus kaki dalam satu langkah. Meninggalkan. Xiao Chen dan yang lainnya mengaktifkan senjata ajaib alam surga satu demi satu, menyapu sepotong cahaya ilahi, dan menghancurkan sepotong langit yang kosong. Wanita berambut putih itu tampak acuh tak acuh, dan mengayunkan pedang eksekusi abadi dengan keras, menebas sepotong cahaya ilahi itu dengan satu pedang, dan bahkan senjata ajaib dari alam surga mengalami serangan balik, bersenandung dan bergetar, dan cahaya ilahi dari Dao yang mengelilinginya juga meredup tidak banyak. Mengubah dunia. Zixuan melangkah maju, menggunakan kekuatan supernatural yang menentang surga untuk bertukar ruang lagi, ingin menukar wanita berbaju putih. Namun, yang mengejutkannya adalah wanita berbaju putih itu benar-benar mengabaikan kekuatan magis itu. Terlalu Void Dragon dilarang. Taixu Gulong tiba-tiba membuat formula, dan melemparkan Taixu Dragon Forbidden, menyelimuti wanita itu dengan pakaian putih di tempat.
Tapi di detik berikutnya, sangkar naga Taiksu dibelah oleh wanita berbaju putih dengan pedang Amaterasu. Begitu wanita berpakaian putih itu pergi, mata kiri Ye Chen memutar jejak roda peri dan mengarah ke wanita berambut putih itu. Dia mengorbankan umur panjangnya dan menggunakan teknik terlarang roda peri. Yang mengejutkan semua orang, meskipun api Amaterasu dinyalakan pada wanita berambut putih, itu dimusnahkan oleh cahaya 7 warna di tubuh wanita berambut putih itu. Kekuatan supernatural dari 3 pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi semuanya tidak efektif, yang mengejutkan Xiao Chen dan yang lainnya di luar medan perang. Berikutnya adalah dunia manusia, yang menghilang dalam sekejap dan menghilang dalam sekejap. Muncul lagi, di depan wanita berambut putih, pedangnya bisa dikatakan menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap, cahaya warna-warni wanita berambut putih itu berkembang, dan pedang eksekusi abadi berdengung lagi, menyerang dengan pedang yang mengejutkan, yang juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dentang. Kedua pedang bertabrakan, percikan api terpicu, dan suara dentang memekakkan telinga. Pada fokus tabrakan kedua pedang, riak nyata terbuka di seluruh wilayah laut, dan wilayah laut penuh dengan gelombang yang bergolak. Dimanapun ia lewat, ruang itu retak sedikit demi sedikit, dan bahkan Ye Chen dan yang lainnya juga terpengaruh. Dunia manusia terguncang kembali, dan darah meluap dari sudut mulut wanita berambut putih itu. Pusaran warna-warni muncul di depannya. Taiksu Gulong dan Zixuan tiba, tetapi sudah terlambat. Dia berbalik dan melangkah ke pusaran warna-warni. Dia menghilang seketika, dan tidak ada jejaknya di dunia. Sialan. Long Teng mendengus dingin, jika aku tahu bahwa sangkar yang dipadatkan oleh senjata ajaib dari alam surga tidak akan efektif melawannya, aku seharusnya bergabung dalam pertempuran lebih awal. Sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa. Di mana dia? Dia sangat kuat. Melihat pusaran warna-warni yang menghilang, Taiksu Gulong mengerutkan kening. Familiar dengan seni kekaisaran yang ekstrim. Zixuan bergumam, pedang 7 warna itu seharusnya adalah pedang pengusir dewa yang legendaris. Seperti yang kamu pikirkan. Xuan Feng. Sementara keduanya berbicara, suara Qian Sang Yue terdengar tidak jauh, dengan isak tangis masih terdengar di nadanya. Mendengar ini, Ye Chen buru-buru berbalik, melangkah maju, dan mendatangi Shen Xuanfeng. Wujud Shen Xuanfeng sangat menyedihkan, prinsip, fondasi, dan jiwanya runtuh, dan setiap pori di tubuhnya memancarkan kekuatan maut. Ye Chen berjongkok dan menekan telapak tangannya ke tubuh Shen Xuanfeng. Kekuatan darah dan asal-usul tubuh suci keluar bersama, berharap dapat membantu Shen Xuanfeng bertahan hidup. Dalam analisis terakhir, Shen Xuanfeng berakhir seperti ini hanya untuk menyelamatkannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Shen Xuanfeng akan menyelamatkannya, tetapi jika dia mengesampingkan permusuhan antara kedua belah pihak, dia masih merasa bersalah di dalam hatinya. Namun, kekuatan garis keturunannya dan asal-usul tubuh suci tidak dapat menghentikan vitalitas Shen Xuanfeng yang terus-menerus sekarat, dan pengetahuan pedang Zuxian memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, bahkan jika itu adalah teknik rahasia bawaan Xianlun, itu adalah juga tidak efektif. Fondasi Taoisme telah dihancurkan, dan jiwa kehidupan telah dihancurkan, bisik Zixuan. Bahkan jika Da Luo Jinxian masih hidup, dia tidak bisa diselamatkan. Taiksu Gulong juga menghela nafas. Hong Chen juga datang, menatap Shen Xuanfeng dengan ekspresi kusam, dan ekspresi kebingungan muncul di matanya. Tiba-tiba, Hong Chen juga berjongkok, mengulurkan telapak tangannya dengan kaku, dan menekannya ke tubuh Shen Xuanfeng, menuangkan semacam kekuatan magis asli ke dalam tubuhnya, sehingga vitalitas Shen Xuanfeng menghilang lebih lambat. Namun, saat Hong Chen berjongkok, Shen Xuanfeng, yang masih terlihat kusam di saat-saat terakhir, tiba-tiba duduk, meraih tangan Ye Chen dengan satu tangan, dan tangan Hong Chen dengan tangan lainnya. Shen Xuanfeng tampak sakit, pikirannya diambang kehancuran, sepasang matanya yang kosong terkadang kacau, terkadang jernih, terkadang bingung, dan terkadang tumpul. Semua orang mengerutkan kening, dan Ye Chen juga mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sakit di hatinya, dan dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan telapak tangan Shen Xuanfeng, seperti orang tua sekarat yang mencengkeram anaknya, mencoba mengucapkan keinginan terakhirnya. Lama, bos. Bos. Shen Xuanfeng berbicara, suaranya serak dan berubah-ubah. Pada saat Qingming itu, dia menatap Ye Chen dan Hong Chen, matanya dipenuhi dengan air mata berdarah. Wah, bos. Meskipun suara Shen Xuanfeng rendah, semua orang yang hadir mendengarnya,
dan ekspresi mereka menjadi sangat heran pada saat bersamaan. Mata Hong Chen penuh kebingungan, dan mata Ye Chen juga penuh keraguan. Gelar, bos, selalu dipanggil oleh tubuh taunya, Shen Xuanfeng mengatakan, bos, yang membuatnya lengah. Bunuh, bunuh. Shen Xuanfeng berbicara lagi, berbicara sesekali, memegang erat telapak tangan Ye Chen dan Hong Chen, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, seolah-olah dia telah menghabiskan kekuatan terakhirnya, bunuh. Bunuh bunuh. Bunuh Ruo. Ruo. Episode 1009, Dewa Raja Jatuh. Bunuh. Bunuh. Bunuh Ruo. Ruo. Raja Dewa tidak menyelesaikan kalimatnya meskipun dia menghabiskan upaya terakhirnya. Jiwa dimusnahkan, dan satu-satunya cahaya yang tersisa di mata yang lelah hilang, dan hanya ada 2 helai darah dan air mata melintasi perubahan wajah. Xuanfeng. Qian Sang Yue memeluk Shen Xuanfeng erat-erat, pipinya yang sedih dan cantik penuh dengan air mata, tahun-tahun panjang dan perubahan hidup, ini mungkin yang paling dekat dengan Shen Xuanfeng, tetapi itu juga yang terakhir kali. Mengapa? Melihat kematian Raja Dewa, orang-orang yang hadir menghela nafas. Raja Dewa yang tak tertandingi. Dia adalah dewa pembunuh di malam hari, dan seni Dewa Guntur Terbang telah digunakan di masa lalu dan sekarang, dan 9 Kaisar Chu dan 9 Kaisar takut. Sekarang dia sudah mati, itu memberi orang sangat perasaan yang tidak nyata ada sentuhan kesedihan. Di langit berbintang, bintang-bintang di langit redup, dan hanya satu yang paling terang, tetapi telah jatuh. Raja Dewa yang tak tertandingi telah jatuh, dengan kebingungan dan kesedihan, dia tidak akan beristirahat dengan tenang. Da Chu Fang, Raja Iblis, Raja Darah, Raja Pemakan Jiwa, Raja Iblis, Raja Penyihir, dan Raja Hantu menatap kosong ke bintang jatuh, dan pada saat yang sama, sentuhan kesedihan melintas di mata mereka. Untuk waktu yang lama, mereka telah bertarung untuk waktu yang tidak diketahui, meskipun mereka adalah musuh besar, mereka tetap saling menyayangi. Di atas wilayah laut, Ye Chen tampak linglung, Raja Dewa yang tak tertandingi masih memegang tangannya erat-erat sebelum dia mati, dan matanya yang tertutup masih menatapnya, yang membuatnya merasa sakit hati. Ekspresi Hong Chen kusam, matanya kosong, menatap Raja para Dewa, dia juga merasakan kehilangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, sepertinya ada lagu kematian kuno yang diputar di dunia ini, mengirim Raja yang tak tertandingi pergi. Tubuh Shen Xuanfeng, mengikuti suara sedih dari lagu kematian kuno, berangsur-angsur berubah menjadi awan asap, abu menjadi abu, debu menjadi debu, hingga menghilang di antara langit dan bumi, hanya menyisakan mitos yang jauh. Wus! Orang-orang kuat Chu datang, dan mereka ada di seluruh dunia. Ini. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tercengang sejenak, Ye Chen dan Hong Chen berjongkok di tanah, Putri Kaisar Bulan pingsan di sana, sekelompok besar orang mengelilingi mereka, situasi seperti apa ini? Semua orang diam, dan leluhur Tianzong dan yang lainnya tercengang. Anda melihat saya melihat saya tidak tahu harus berkata apa. Tuan, Zong Kui, Zong Jiang, dan Zong Li melangkah maju satu demi satu, menatap Hong Chen dengan ragu. Hong Chen menoleh dengan kaku, dan menatap Zong Jiang dan yang lainnya dengan ekspresi bingung. Melihat mata kanannya, mata roda abadi, Zong Jiang dan yang lainnya gemetar lagi, dan buru-buru berlutut di tanah, murid, saya telah melihat guru menguasai. Orang-orang di seluruh langit tertegun sejenak, dan mereka semua memandang Hong Chen orang yang bisa disebut master oleh Zong Jiang dan yang lainnya, apakah dia Hong Chen? Ye Chen dan yang lainnya baik-baik saja, mereka tahu bahwa Hong Chen masih hidup, tetapi patriark keluarga Su benar-benar terpana, bukankah Hong Chen sudah mati? Masih hidup. Apakah ini yang ada di depan Anda? Junior Suya, aku telah bertemu senior. Ketika semua orang linglung, Kaisar Pedang sudah melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Junior, lihat, aku telah melihat senior. Setelah bingung, leluhur keluarga Su dan yang lainnya juga memberi hormat satu demi satu, dengan ekspresi yang sangat aneh, tetapi bahkan Zong Jiang dan yang lainnya berlutut, dan bahkan Kaisar Pedang memberi hormat. Tempat ini benar-benar Tuan Suci Yan Huang yang misterius dan misterius dalam legenda, Hong Chen. Sama seperti sebelumnya, nenek moyang Tianzong memandang Hong Chen dengan ekspresi rumit. Ini adalah suami putrinya di dunia fana di masa lalu, yaitu menantu laki-lakinya. Segel. Ketika leluhur Tianzong sedang kesurupan, ketika Zong Jiang dan yang lainnya bersemangat, Taixu Gulong dan Zixuan bergerak satu demi satu, dan yang mereka lakukan adalah teknik penyegelan tabu laut dan jalan. Anda
Zhong Jiang dan yang lainnya memelototi Taiksu Gulong dan Zixuan. Kembali dan belajar. Taiksu Gulong batuk kering, mengambil dunia manusia dengan jentikan tangannya, dan menghilang seperti seberkas cahaya ilahi dengan deru. Bergantung pada. Bahkan dengan toleransi Zhong Jiang dan yang lainnya, mereka tidak bisa tidak bersumpah, dan sekelompok besar orang mengejar dan membunuh mereka. Langit dipenuhi sosok-sosok yang tersisa, membuat wilayah laut ini seketika kosong. Zixuan menghela nafas secara diam-diam, menyegel pria berjubah ungu yang masih terperangkap di dalam sangkar, lalu menghilang. Keturunan kaisar berdiri, diam-diam menatap Qian Sang Yue yang masih duduk di tanah. Dia sama bingungnya dengan dia, dengan bodohnya memegang pedang pembunuh Shen Xuanfeng, seperti patung es, air mata sebening kristal terus mengalir di pipinya yang indah. Pernikahan di dunia begitu indah. Putri Kaisar Bulan jatuh cinta dengan seseorang yang seharusnya tidak dia cintai. Setelah menunggu selama bertahun-tahun sampai bunga-bunga layu dan mekar, dan selama bertahun-tahun terbuang sia-sia, cinta yang tersembunyi itu masih merupakan mimpi kosong. Sang Yue, Nanming Yusu dan Dacu Huangyan melangkah maju satu demi satu, membantu Qian Sang Yue. Aku akan membawamu pulang. Qian Sang Yue memeluk pedang pembunuh Raja Dewa, tersenyum pedih, dan berjalan menuju kejauhan langkah demi langkah di bawah sinar bulan. Punggung Qianli tampak kesepian dan suram, seperti wanita lemah. Mengapa? Dacu Huangyan, Nanming Yusu dan yang lainnya mengikuti dari jauh, karena takut sesuatu akan terjadi pada Qian Sang Yue. Di wilayah laut yang luas, hanya Ye Chen, tubuh Tao Xing Chen dan orang suci Xing Yue yang tersisa. Ye Chen masih kesurupan, masih tidak percaya apa yang terjadi malam ini. Di satu sisi, Taois Xing Chen dan orang suci Xing Yue secara mengejutkan tenang, pikiran mereka bahkan lebih linglung daripada Ye Chen, wajah mereka pucat, dan mereka merasakan sakit yang tumpul di hati mereka. Bahwa mereka sangat bingung. Hilang. Melihat terakhir ke wilayah laut ini, Ye Chen memindahkan langkahnya. Di belakangnya, pendeta Tao Xing Chen dan orang suci Xing Yue mengikuti. Setelah mereka pergi, lautan luas benar-benar menjadi tenang, dengan hanya riak sesekali. Larut malam, tidak damai. Taiksu Gulong kembali ke Chu Selatan bersama Hong Chen, tetapi dipukuli oleh kelompok orang tua Zhong Jiang dan Zhong Kui. Meskipun Hong Chen tidak tahan untuk diambil kembali, Zhong Jiang dan yang lainnya tetap tidak membantunya memecahkan segel Taiksu Gulong, karena keadaannya terlalu aneh, dan memecahkan segel dengan gegabah akan menyebabkan lebih banyak kecelakaan. Menguasai. Hong Cheng Sui bergegas, seperti anak hilang yang kembali ke rumah, begitu bersemangat, dia melemparkan dirinya ke pelukan Hong Chen, pakaiannya basah oleh air mata. Sudah bertahun-tahun, dia tidak dapat mengingatnya, tetapi orang yang dia impikan tepat di depan matanya, membuatnya merasa seperti sedang bermimpi, memeluk tangan gioknya, mengerahkan seluruh kekuatannya dalam hidupnya, karena takut bahwa dia akan menghilang lagi. Hong Chen menatap Hong Cheng Sui dalam pelukannya dengan linglung, pipi itu, di matanya yang kusam, tampak akrab dan asing. Aku pernah melihatnya sebelumnya tetapi tidak pernah mengingatnya, aku mengingatnya tetapi tidak pernah melihatnya lagi, semuanya ada dalam ingatanku. Terjerat. Aku akan membawamu menemui guru. Setelah tersedak isak tangis, Hong Cheng Sui menyeka air matanya dan menarik Hong Chen yang masih tumpul. Dia adalah Hong Chen. Melihat Hong Chen dan Hong Cheng Sui yang terus pergi, Heng Yue Zhenren dan yang lainnya memandang Dao Huang dan yang lainnya. Tidak diragukan lagi dia. Kaisar Pedang menarik napas dalam-dalam, seolah dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia, bukankah dia sudah mati? Mati. Tuhan mengasihani dia, biarkan dia dilahirkan kembali. Nancu meledakkan panci dan mendidih. Kedatangan Hong Chen membawa gangguan mengejutkan bagi Dacu yang baru saja tenang. Dia juga seorang legenda. Generasi ke-97 dari Tuan Suci Yan Huang adalah generasi terkuat dari Tuan Suci kecuali Yan Huang sejak berdirinya Yan Huang. Yan Huang yang dipimpin oleh Hong Chen di masa lalu sebanding dengan raja dari semua generasi. Itu adalah raksasa Chu Utara asli mesin. Orang seperti itu, yang mencapai langit dan bumi, yang pernah dianggap sebagai dewa dan ditakuti bahkan oleh Kaisar Pedang, telah lama meninggal, tetapi sekarang dia diberitahu bahwa dia masih hidup, bagaimana mungkin orang tidak terkejut. Episode 1010, 11. Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu. Hong Cheng Sui menyeret Hong Chen ke Heng Yue Zong, dan langsung pergi ke istana bawah tanah tempat Chu Lingyu dipenjara. Hong Chen memutar lehernya yang kaku sepanjang jalan, melihat Lingshan yang seperti negeri dongeng ini, gunung,
pohon, kuil, dan paviliun begitu akrab dan aneh, seperti yang dirasakan Hong Chengsui padanya. Pada titik tertentu, dia berhenti dan membiarkan Hong Chengsui menariknya, tetapi bagaimanapun juga dia tidak dapat menariknya. Dia mengangkat kepalanya dengan kaku, diam-diam menatap gunung di depannya. Puncak gunung ini seindah gadis giok, di bawah lapisan awan berkabut, membuat orang merasa seperti mimpi. Puncak gadis giok. Pertama kali Hong Chen berbicara, suaranya serak dan berubah-ubah, bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa dia bisa mengucapkan 3 kata ini. Tuan. Hong Chengsui memanggil dengan ragu. Hong Chen tidak menjawab, dan masih menatap puncak Yunfei, seolah dia bisa melihat gadis-gadis itu berdiri di puncak-puncak Yunfei. Orang itu sangat aneh. Sangguan Hanyu dan yang lainnya sepertinya bisa melihat Ye Chen melihat ke atas dari bawah gunung di puncak Yunfei Peak, dan mereka semua terkejut. Rasanya sangat akrab, seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kebetulan sekali, aku juga. Di kaki gunung, Hong Chen sudah melangkah, tetapi dia tidak dipimpin oleh Hong Chengsui, tetapi berjalan sendiri kemanapun dia pergi, dia memutar lehernya dengan kaku, melihat segala sesuatu ke segala arah. Keanehannya membuat para tetua dan murid yang lewat terlihat terkejut. Yang lebih mengejutkan adalah Hong Chen berdiri di sana seperti patung, setiap kali seseorang lewat, dia akan melihatnya dengan mata kosong, seperti boneka, tanpa emosi. Guru pergi. Hong Chen tersenyum lembut, dan menarik Hong Chen pergi. Apakah tidak apa-apa membawanya? Zixuan muncul di belakangnya, dan menatap Taixu Gulong dan Ye Chen. Seseorang sedang menunggunya. Ye Chen tersenyum, dia adalah orang yang pekerja keras, dan dia harus menjadi keinginannya. Orang-orang, ini aneh. Taixu Gulong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu Chen. Chu Linger dan yang lainnya turun dari puncak Yunfei, dan melirik ke arah yang ditinggalkan Hong Chengsui dan yang lainnya, siapa orang itu? Debu merah. Hong Chen. Gadis-gadis itu terkejut, seolah-olah mereka telah mendengar nama Hong Chen, dia. Bukankah dia sudah mati? Hidup. Ye Chen tersenyum dan melirik gadis-gadis itu, di mana Chu Xuan? Mengapa kamu tidak melihatnya? Dia tertutup. Di sini, Hong Chengsui telah membawa Hong Chen ke istana bawah tanah, tetapi dia meninggalkan Hong Chen di depan pintu terlebih dahulu, dan masuk sendirian. Tuan. Dia tersenyum manis, menatap Chu Lingyu yang disegel di altar. Jangan panggil aku seperti itu, aku tidak terbiasa. Chu Lingyu membuka dan menutup matanya yang indah, tapi dia tersenyum dengan tidak wajar. Apakah membosankan di sini? Hong Chengsui tersenyum. Apa yang kamu katakan? Kenapa aku tidak menemukan seseorang untuk mengobrol denganmu? Tuan Suci Huang, pria yang bermartabat, kapan dia akan belajar bermain-main, aku? Chu Lingyu tersenyum lembut, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia terjebak di sana, menatap Hong Chengsui dengan bingung. Selain Hong Chengsui, ada orang tambahan, wajahnya penuh janggut, dan tubuhnya terukir dengan bekas perubahan waktu, matanya gelap tapi hampa, dan ekspresinya berubah-ubah tetapi juga bingung. Kamu, Hong Chen. Tubuh halus Chu Lingyu bergetar, dan kabut di matanya yang indah langsung berubah menjadi air mata. Mengikuti 2 garis air mata di pipinya, cahaya ilahi jatuh di atas altar, dan segelnya dilepaskan. Dia berdiri perlahan, berjalan menyusuri altar selangkah demi selangkah, dan menatap Hong Chen tanpa melihat ke samping. Matanya yang jernih dan indah kabur oleh air mata, dan sosok Hong Chen menjadi sangat jelas dalam kabut. Tahun-tahun sial telah menyiksa dunia fanaku menjadi keadaan seperti itu. Mata berkaca-kaca Chu Lingyu, tangan giok yang gemetar, terus mengelus wajah yang terukir dengan perubahan, dan menolak untuk mengambilnya untuk waktu yang lama, karena takut itu mungkin dia. Mimpi, juga sepertinya ingin mengukir wajah ini di jiwa satu per satu. Kamu belum tua, dan langit tidak tandus. Dia dengan lembut meringkuk ke dalam pelukannya, pipinya menempel di dadanya, dengan kelembutan dan detak jantung dada itu, yang membuatnya merasa nyaman tidak seperti sebelumnya. Ekspresi Hong Chen masih kusam, dia menundukkan kepalanya dengan kaku, dan menatap Chu Lingyu yang bersarang di pelukannya dengan bingung. Di samping, Hong Chengsui berbisik dan tersenyum, dan kabut air memenuhi udara. Dia belum pernah melangkah maju sebelumnya, dan dia mundur perlahan seperti angin sepoi-sepoi. Ketika tuannya kembali, orang yang paling ingin dia temui adalah istrinya, bukan? Reuni seolah-olah seumur hidup adalah yang paling berani. Heng Yue di malam hari sangat damai, dikelilingi oleh kecemerlangan lembut, yang menambah sedikit kedamaian di negeri dongeng ini. Di puncak Yunfei, Ye Chen duduk diam di sana,
memegang kendi anggur di tangannya. Tidak jauh dari sana, Xing Chen Taoshen juga duduk di sana, dan di sampingnya ada Xing Yue Saintes, keduanya diam seperti Ye Chen. Melihat pemandangan ini, Chu Linger dan yang lainnya sedikit terpana, ada apa? Mengapa saya pergi ke Beihu, seperti orang yang berbeda, saya tidak mengatakan sepatah kata pun, apa artinya ini? Baru-baru ini, saya tinggal di Hengyuezong. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen berbicara. Kenapa? Kenapa? Gadis-gadis itu bingung. Senang tinggal di sini. Ye Chen tersenyum dan sama sekali tidak menyebut wanita berambut putih itu. Wanita berambut putih itu benar-benar terlalu kuat. Melihat seluruh Great Chu, tidak ada yang bisa memeriksa dan menyeimbangkannya kecuali Hong Chen, bahkan raja yang tak tertandingi. Shen Xuanfeng adalah contoh berdarah. Meskipun Great Chu telah bersatu, krisis masih ada, dan raja dari semua generasi dapat membalas kapan saja. Sangat mudah untuk menghindari tombak terbuka, tetapi sulit untuk menjaga dari panah tersembunyi. Hal-hal ini adalah yang paling sulit untuk dijaga. Saat itu sudah larut malam, dan semua putri pergi satu demi satu. Taois Xing Chen dan orang suci Xing Yue juga pergi. Setelah berbulan madu, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan pernikahan, seperti kata-kata restu Shen Xuanfeng. Seperti kata pepatah, dunia sudah tua, dan tekadnya tak tergoyahkan. Ye Chen juga pergi, melirik ke tempat Chu Xuan mundur, lalu berjalan menuruni puncak Yunfei. Di depan Aula Heng Yue, dia mendarat lagi. Hong Chengsui juga ada di sana, melihat hutan bambu yang tenang di bagian terdalam sekte Heng Yue dengan senyuman di wajahnya. Ye Chen juga menoleh. Dari kejauhan, dia sepertinya bisa melihat Chu Lingyu dan Hong Chen. Hong Chen berdiri di sana seperti patung, tidak bergerak. Chu Lingyu sedang menyisir rambutnya, seperti istri yang lembut. Terima kasih. Mata indah Hong Chengsui terpesona, dan Ye Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia tiba-tiba mengucapkan sepatah kata pun. Tidak perlu berterima kasih padaku. Terima kasih telah membawa guru kembali. Hong Chengsui tersenyum lembut. Itu hanya kebetulan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, jika istrinya tidak menunggunya, kami tidak akan membawa Hong Chen kembali. Bahkan jika tidak ada nyonya yang menunggu tuannya, bukankah masih ada aku? Aku juga menunggu tuannya. Jika kamu tidak tahan dengan Chu Lingyu, bisakah kamu menanggungku Hong Chengsui? Kamu abaikan saja. Ye Chen terbatuk datar. Apa yang kamu bicarakan? Hong Chengsui melirik Ye Chen dengan marah. Mari kita mulai bisnis. Ekspresi bercanda Ye Chen segera menghilang, dan dia bertanya, bagaimana keadaan di Beihu? Seperti yang kamu pikirkan, Hong Chengsui berkata dengan lembut, Tianting telah menyatukan Great Chu di permukaan, tetapi masih ada kekuatan yang diam-diam bertarung satu sama lain, dan mereka telah membuat masalah lebih dari sekali. Untuk benar-benar menenangkan Great Chu, kita harus menenangkan raja-raja dari semua generasi. Itu tidak mudah. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, bahkan Kaisar Chu Agung tidak dapat menemukan mereka, apalagi kita. Prime Ancient Star secara bertahap menelan seluruh Great Chu, berharap untuk melihat jejak mereka. Kuharap begitu, kata Ye Chen dengan ringan, berbalik dan pergi. Muncul lagi, itu adalah istana bawah tanah yang besar. Lingkungan istana bawah tanah ditutupi dengan rune yang tidak praktis, dan ada banyak lingkaran sihir menakutkan yang tersembunyi di dalamnya, semuanya luar biasa, bahkan jika dia, penguasa surga yang suci, tidak memperhatikan, dia akan terlibat. Di istana bawah tanah, ada dua sosok yang berdiri, satu adalah Taixu Gulong, yang lainnya adalah Zixuan. Keduanya berdiri di depan sebuah altar, dan di atas altar, rantai rune terjalin, mengunci pria berjubah ungu yang telah dibawa kembali. Apa yang bisa kamu lihat? Ye Chen melirik pria Zipao yang sedang tidur, lalu menatap Taixu Gulong dan Zixuan. Ini sangat aneh, gumam Taixu Gulong, aku tidak tahu jenis darah apa itu, aku juga tidak tahu asalnya. Aku hanya tahu bahwa ada kekuatan menjijikkan dan menakutkan yang tersembunyi di tubuhnya. Sudah pasti dia bukan dari Great Chu. Zixuan juga berkata, dari mana asalnya, aku tidak tahu. Bukankah kamu menggunakan pencarian jiwa padanya? Mencobanya, kata Taixu Gulong, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya, ada segel yang menakutkan di jiwanya, jika kamu mencari jiwanya dengan gegabah, pembatasan itu pasti akan terpicu, dan jiwanya akan dimusnahkan dalam sekejap. Mengapa kamu tidak membiarkan Xian mencobanya? Ye Chen memandang Taixu Gulong dengan ragu, murid Wan Huanya cocok untuk pencarian jiwa. Itu tidak akan berhasil.
Zixuan menghela nafas, orang ini kebal terhadap ilusi. Ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah ingatannya juga memiliki segel. Jika dia menyentuh batasan dengan gegabah, jiwanya juga akan runtuh. Apakah kalian berdua punya pendapat tentang asal-usul wanita berambut putih itu? Ye Chen memalingkan muka dari pria berjubah ungu itu dan menatap mereka berdua. Topeng putih yang dia kenakan diubah oleh kekuatan kultivasi. Taixu Gulong merenung, kamu paling tahu ini, bahkan 6 jalan roda abadimu tidak bisa melihatnya, wajah aslinya pasti tidak sederhana. Aku memiliki rasa keakraban. Taixu Gulong berkata dengan santai, kata-katanya penuh makna yang dalam, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Aku juga, bisik Zixuan. Sejujurnya, aku merasakan hal yang sama. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Aku bahkan lebih terkejut dengan hal lain. Taixu Gulong dan Zixuan memandang Ye Chen satu demi satu, Hong Chen terlihat persis sepertimu, dan memiliki banyak kesamaan denganmu, dan Raja para Dewa juga terlihat persis sepertimu. Untukmu, pedang pengetahuan Zuxian, pernahkah kamu memikirkan mengapa? Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kamu masih memiliki sesuatu untuk disembunyikan dari kami. Taixu Gulong menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Dalam konsepsi artistik itu, saya melihat langit dan alam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu adalah dunia yang berdarah. Semua kaisar agung terbunuh dalam pertempuran, tulang mereka menjadi gunung, dan darah mereka mengalir ke sungai. 8 Desolate God of War membawa Dong Huang Taixin di punggungnya, dan terhuyung-huyung ke depan di bawah matahari terbenam hari kiamat. Oke, dalam keputusasaan, kita harus menciptakan masa depan untuk pameran dunia berikutnya.